Terus soal sahur dan berbuka. Tasaharu kata Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu terdapat berkah. As-sahuru aklahu barakah fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan minan ma' fa inna Allah azza wa jalla saluna 'alal mutasahirin. Makan sahur itu berkah. Jangan sampai ditinggalkan meskipun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya memberi sholawat atau mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ini anak-anak nih terutama nih ya, dibangunkan sahur, jangan enggak. Jangan sampai kita menyengajakan diri, tidur aja, sahur, enggak lah biar aja, kuat-kuat Enggak boleh begitu. Saya enggak pakai sahur juga kuat, enggak. Kamu nggak dapat keberkahannya puasa, tidak disolawati oleh Allah dan malaikatnya. Maka kalau kita puasa, sahurlah meskipun hanya dengan seteguk air. Kalau kita ini misalnya mungkin perjalanan atau belum tidur segala macam sampai jam 1 malam, jam 2 malam, ya udah minum sebelum tidur itu. Niatkan bahwa ini adalah sahurku. Jam 2, minum, ini sahurku. Tidur lagi sambil nunggu waktu subuh. Bangun-bangun kok sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kan kelewat sahurnya toh? Ini gimana? Kalau tadi dia sebelum tidur jam 1, jam 2, lewat tengah malam itu dia sudah meniatkan itu bagian dari sahur, dia sudah sahur. Jelas? Tapi kalau makannya habis isya, niatkan ini sahur, boleh nggak? Nggak boleh, karena dia belum masuk hari berikutnya, tengah malam. Jelas? Jangan tidak makan sahur, jangan nggak makan sahur. Nah ini, nih tadi pagi habis subuh udah saya sampaikan ke anak-anak. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasanya kita dengan puasanya orang-orang Yahudi ahli kitab adalah makan sahur. Mereka puasa zaman dulu tapi nggak pakai sahur. Sahurnya kalau ada juga tidak seperti sahurnya kita. Jadi supaya puasa kita berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi, maka kita makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Anak-anak, perhatikan hadis. Bahasanya seteguk air, bukan segelas air ya. Ini kalau segelas bisa berteguk-teguk kan? Tuh, jadi sahurlah. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Qultu kam kana baina adzan was sahur? Qala qadru 50 ayah. Ada salah seorang sahabat namanya Anas bin Zaid. Ini Anas bin Zaid bin Thabit makan sahur bersama Rasulullah, makan sahur bareng sama Rasulullah. Habis itu kemudian pergi sholat subuh. Ditanya, kira-kira antara sahur dan sholat subuh jaraknya berapa? Waktu itu kan belum ada menit. Maka dijawab oleh Anas, ya kira-kira 50 ayat lah. Jadi kalau kita itu daras Al-Quran dapat 50 ayat. Itulah jeda antara sahur dengan subuh. Nah, hadis ini menjadi dasar ulama memutuskan waktu imsak. Gitu. Nah, dihitung. Kira-kira nek maca Quran 50 ayat itu kira-kira berapa menit? Ya? Kalau ayat agak panjang lah, nah, Al-Baqarah tengah-tengah itu, ya kira-kira berarti sekitar 10 sampai 15 menit kurang lebih. Itulah jeda antara selesai makan, berhenti makan, jangan makan lagi sampai kita datangnya adzan subuh. Jadi ada jeda itu, ya. Oke. Ini la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra.
Orang akan selalu dalam keadaan sehat selama menyegerakan berbuka. Kalau tadi sahur diakhirkan, bukanya dimajukan. Buka itu dengan apa? Dengan apa saja. Yang penting batalkan. Kita lagi di mobil, macet di tengah-tengah kemacetan, ya, tidak bisa turun karena macet, mungkin hujan. Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mobil ada 2 orang. Nyari air, kebetulan gak ada air minum. Makanan apalagi, adanya permen 1. Gimana? Ini kalau nunggu macet sampai sana kayaknya habis isya. Nah, selagi ada untuk berbuka puasa, berbukalah. Meskipun itu harus dibagi 2, batalkan. Tapi yo nggak gitu-gitu amat. Orang sekarang itu kalau pergi bulan puasa dia sudah antisipasi. Wis ngerti, iki bakal macet, iki cok suwi, iki cok tekan isya. Nah, belilah dia minuman, belilah dia cemilan untuk di jalan. Ya, intinya jangan kita tidak berbuka. Tadi yang pertama jangan tidak sahur. Yang kedua jangan tidak berbuka. Ini doa ketika berbuka. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa dari Rasulullah, ya. Nah, ada lagi doa lain dari tabi'in. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Terus gimana? Ya waca kabeh lorone. Waca salah siji kena, lorone kena. Yang penting maca donga. Kalau saya bacanya ini, karena ini ada tuntunan hadisnya.